Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 969. Ada seseorang di belakangnya. Setelah memikirkannya, Musiang merasa itu masuk akal, jadi dia langsung menghubungi Dewa Tiang Xuan. Tidak lama kemudian, Dewa Tiang Xuan datang ke wilayah Laut Tianxing lagi. Dia melihat sekeliling, dan kesadarannya seperti jaring yang menutupi seluruh wilayah Laut Tianxing lagi. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, seluruh Laut Tianxing hancur, tapi tidak ada apa-apa. Ekspresi Tiang Xuan langsung berubah dingin, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Di dalam istana kabinet, ledakan, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Musiang, dan tekanan kuat itu hampir memaksa Musiang berlutut. Menteri terkejut dan berkata, "Tuhan, mata Dewa Tiang Xuan sedingin es. Apakah menurutmu itu lucu?" Pendeta berkata dengan tergesa-gesa, "Ya Tuhan, saya tidak bermaksud seperti ini, mohon maafkan saya." Dewa Tiang Xuan melambaikan lengan bajunya, dan aura menakutkan itu segera menghilang. Perdana Menteri Mu berkeringat dingin. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Qiu Baiyi di sampingnya, dan berkata dengan marah, "Tidak ada rambut di wilayah Laut Tianxing." Qiu Baiyi tidak berbicara. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, "Menarik, sangat menarik. Saya masih terlalu meremehkan Tuan Muda Ye ini." Wajah Musiang suram seperti air. Qiu Baiyi melanjutkan, "Ketika saya berkomplot melawan dia, dia juga berkomplot melawan saya, dan saya selalu selangkah di belakangnya. Ini sangat menarik." Musiang menatap Qiu Baiyi dengan mata dingin. Di mana dia sekarang? Qiu Baiyi terdiam. Sekarang dia tidak tahu di mana pria berbulu itu berada. Melihat ekspresi Musiang yang jelek seperti mengunjungi kuburan, Qiu Baiyi tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan Dewa Tiang Xuan pergi ke Dazu secara langsung dan menangkap wanita Zhou Brahma itu? Jika tidak ada solusi melalui cara biasa, maka hanya bisa menggunakan cara tercela." Menterimu berkata dengan tenang, "Oke, pergi dan beritahu dia." Qiu Baiyi tetap diam. Musiang berkata dengan dingin, "Siapakah Tuhan itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jika aku memberitahumu, apakah kamu yakin dia akan langsung menembakku sampai mati?" Qiu Baiyi menghela nafas pelan, merasa sedikit sakit kepala. Musiang berkata dengan suara yang dalam, "Katakan padaku, mungkinkah dia masih berada di alam kehidupan Tianxing?" Qiu Baiyi berkata, "Itu mungkin." Perdana Menterimu mengerutkan kening. "Apa maksudmu hal itu mungkin?" Qiu Baiyi berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saat ini ada 3 tempat. Yang pertama adalah wilayah Laut Tianxing, yang kedua adalah alam kehidupan, dan yang ketiga adalah Akademi Tianyun." Perdana Menterimu tiba-tiba berdiri, "Akademi Tianyun." Qiu Baiyi mengangguk, "Ya, tempat ini masih yang paling mungkin." Menteri terdiam. Qiu Baiyi memandang Musiang, yang menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa pergi ke Akademi Tianyun. Jika kamu menemukan Ye Guan di sana, tidak apa-apa. Jika kamu tidak menemukannya, Dewa Yun Sang akan memisahkan kita hari itu. Tidak peduli itu Dewa tertinggi Tiang Xuan atau Dewa tertinggi Tianyun, dia tidak bisa mengalahkan mereka." Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Qiu Baiyi tiba-tiba berkata, "Di mana Cheo-nya?" Musiang berkata dengan suara yang dalam, "Dia telah dihubungi, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang." Yang ini tidak bisa dikalahkan lagi. Setelah Qiu Baiyi berjalan mondar-mandir di dalam ruangan selama beberapa langkah, dia berkata, "Karena kamu tidak bisa menebaknya, lupakan saja.
Seharusnya ada orang kuat di peradaban Tianxing yang mahir dalam perhitungan, bukan? Menterimu mengangguk. Ya, Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, lupakan, cari tahu di mana dia sekarang. Pendeta segera berkata, ayo, undang pengamat bintang. Di luar pintu, seorang pria kuat diam-diam mundur. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk. Lelaki tua itu mengenakan jubah warna-warni. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa jubah warna-warni itu semuanya adalah bintang dengan warna berbeda. Jimat di tangan kanannya. Ada piring batu giok perunggu dengan 2 manik-manik. 1 hitam dan 1 putih. Qiu Baiyi memandang lelaki tua di depannya dengan rasa ingin tahu, mengapa orang ini terlihat seperti seorang pesulap. Menteri di samping memperkenalkan, ini adalah pengamat bintang, yang bertanggung jawab atas Balai Pengamatan Bintang Peradaban Tianxing. Qiu Baiyi buru-buru menundukkan kepalanya, namun pengamat bintang mengabaikannya dan menghampiri menteri. Ada apa? Menteri menoleh untuk melihat ke arah Qiu Baiyi. Qiu Baiyi membuka telapak tangannya dan sebuah potret melayang di depan pengamat bintang. Cari keberadaan orang ini. Orang dalam potret itu tidak lain adalah Ye Guan. Pengamat bintang melihat sekilas ke potret itu, lalu dengan lembut menggoyangkan jimat di tangan kirinya. Dalam sekejap, pemandangan tiba-tiba berubah. Dan ketiga orang itu muncul di langit berbintang yang luas. Kilatan kejutan muncul di mata Qiu Baiyi. Pengamat bintang perlahan menutup matanya. Dia terus menggoyangkan jimat itu dengan tangan kirinya. Segera, bintang-bintang di sekitarnya mulai bergetar sedikit saat rambut mengalir perlahan. Melihat adegan ini, Qiu Baiyi menjadi semakin penasaran. Saat ini, Mu Xiang di samping tersenyum dan berkata, ini adalah perhitungan bintang, ini adalah metode perhitungan pertama di alam semesta saat ini, bahkan dapat menghitung masa depan. Tentu saja masa depan tidak pasti, jadi tidak ada menjamin bahwa itu akan terjadi 100 tahun. 100% akurat. Qiu Baiyi tersenyum tipis. Luar biasa, mereka juga bisa merasakan masa depan. Tapi itu tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan Mu Xiang, masa depan tidak pasti dan beragam. Pada saat ini, potret Ye Guan di depan pengamat bintang tiba-tiba terbakar, dan kemudian berubah menjadi garis-garis api dan mengalir ke susunan bintang di kejauhan. Segera, susunan bintang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Di tengah-tengah susunan cahaya, gambar virtual secara bertahap mengembun. Itu Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Qiu Baiyi dan Mu Xiang buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, menatap susunan cahaya dengan seluruh perhatian mereka. Segera, Ye Guan di dalam susunan cahaya secara bertahap memadat, dan pemandangan di sekitarnya secara bertahap menjadi jelas dari keburaman. Pada saat ini, pengamat bintang tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ditemukan. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, seberkas cahaya pedang muncul dari dalam matanya. Tertawa, aliran darah muncrat. Ah, pengamat bintang itu berteriak, menutup matanya dengan tangannya, dan berkata dengan tegas, ada seseorang di belakangnya. Qiu Baiyi, Menteri Pertanian. Di langit, susunan cahaya hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pengamat bintang mengeluarkan jeritan nyaring dan mundur dengan keras. Jimat dan pelat giok perunggu di tangannya juga meledak dalam sekejap. Tidak hanya itu, seluruh langit berbintang juga menjadi terfragmentasi dalam sekejap. Tak lama kemudian, mereka bertiga kembali ke ruang kabinet. Ah, pengamat bintang menutup matanya. Dan darah terus mengalir dari sela-sela jarinya. Dia mundur dan meratap. Ada seseorang, ada ahli di belakangnya. Wajah Mu Xiang menjadi gelap. Pengamat bintang, apa yang kamu bicarakan?
Pengamat bintang itu tiba-tiba menunjuk ke arah menteri dengan marah. Kau menyakitiku, dasar binatang buas. Wajah Mu Xiang langsung berubah jelek. Jangan bicara omong kosong. Pengamat bintang tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Mu Xiang mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap Qiu Baiyi di sampingnya. Qiu Baiyi ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke kepalanya. Apakah ada yang salah dengan dia di sini? Menteri Pertanian, kaulah yang bermasalah. Pengamat bintang tiba-tiba berdiri dan menunjuk dengan marah ke arah Qiu Baiyi. Anda adalah penyebab masalah. Perdana Menteri, bunuh orang ini secepatnya. Jika tidak, peradaban Tianxing kita akan berada dalam bahaya. Menteri berkata dengan suara yang dalam. Pengamat bintang, apakah ada yang salah dengan otak Anda? Pengamat bintang berkata dengan marah, Perdana Menteri, orang ini adalah penyebab masalah. Dia akan membawa bencana bagi peradaban Tianxing kita. Menteri Mu melirik ke arah Qiu Baiyi, lalu berkata, Pengamat bintang, penguasa istana kedua adalah sekutu kita, jadi jangan bicara omong kosong. Pengamat bintang tiba-tiba terdiam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Perdana Menteri, izinkan saya menyampaikan pesan kepada Anda. Mu Xiang sedikit penasaran. Apa? Pengamat bintang berkata dengan marah, dasar bodoh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Perdana Menteri sangat marah. Tetapi pengamat bintang telah meninggalkan aula utama. Dia berlari kembali ke aula pengamatan bintang, dengan cepat mengumpulkan barang-barangnya, dan kemudian melarikan diri dari alam ilahi Tianxing dalam semalam dengan membawa tas besar berisi barang-barang punggungnya. Di dalam kabinet, wajah Perdana Menteri sangat jelek, dan kemarahan di matanya tampak meledak. Qiu Baiyi di samping tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, apa arti kata idiot besar yang baru saja dia ucapkan? Dia tahu bahwa peradaban Tiangxuan telah memantau beberapa alam semesta selama bertahun-tahun, jadi dia mengetahui beberapa perkataan dari beberapa peradaban. Tetapi dia belum pernah mendengar kata ini, dan dia tidak tahu dari peradaban mana kata tersebut diteruskan ke peradaban Tianxing, jadi dia sedikit penasaran. Perdana Menterimu memandang Qiu Baiyi. Saya bermaksud memuji orang atas kecerdasan mereka. Qiu Baiyi mengangguk, Mu Xiang benar-benar bodoh. Menteri Pertanian, melihat ekspresi Mu Xiang yang tidak normal, Qiu Baiyi buru-buru mengganti topik. Mu Xiang, prioritas utama kita adalah menemukan Ye Guan. Sejauh yang saya tahu, Ye Guan memiliki harta karun, dan mempraktikannya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengahnya. Usahanya, jika kita tidak dapat menemukannya lagi, kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Saya khawatir akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya. Menterimu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara menemukannya? Qiu Baiyi berkata dengan tegas, itu masih ketiga tempat itu, dan Akademi Yun adalah tempat yang paling mungkin hari itu. Tentu saja, tidak nyaman bagi Perdana Menteri untuk pergi ke Akademi Tianyun. Tetapi Dewa Tertinggi Tiangxuan. Mu Xiang langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, jika Dewa Tertinggi Tiangxuan pergi ke Akademi Tianyun, jika ada konflik di antara mereka, itu akan menjadi bencana bagi peradaban Tianxing kita. Meskipun dia juga tidak senang dengan Dewa Tianyun, dia tetap mengerti apa yang benar dan salah. Jika Dewa Tiangxuan dan Dewa Tianyun berkonflik saat ini, bahkan CEO tidak akan bisa menghalangi mereka. Qiu Baiyi berkata, ada cara lain. Mu Xiang memandang Qiu Baiyi, yang berkata, bukankah Ye Guan dan Yin Yan merebut buah gerakan surgawi hari itu? Jika saya benar, mereka pasti sedang melahap buah gerakan surgawi itu sekarang. Mu Pang segera berdiri dan berjalan langsung keluar aula. Ayo, pergi ke alam kehidupan Tianxing. Buah Tianxing dan pohon kehidupan Tianxing adalah satu. Pohon kehidupan Tianxing bukan hanya sekedar pohon.
ia memiliki roh, tetapi telah tertidur dan bercocok tanam. Selama dia terbangun, dia pasti bisa merasakan buah gerakan surgawi. Setelah Perdana Menterimu pergi, Qiu Baiyi perlahan menutup matanya di istana. Perdana Menteri, saatnya pergi. Langkah pertama dianggap sukses. Langkah pertama adalah menyeret peradaban Tianxing ke dalam air. Saat ini, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Qiu Baiyi tiba-tiba menoleh dan melihat keluar istana. Matanya langsung mengarah keluar peradaban Tianxing. Kita bisa memulai langkah kedua. Babak 970. Datang dan persetan denganku. Qiu Baiyi mengambil satu langkah ke depan. Langsung meninggalkan alam ilahi Tianxing dan tiba di langit berbintang. Langit berbintang sunyi dan cerah. Sekilas seperti gambar yang indah, begitu indah hingga mempesona. Qiu Baiyi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, seorang pria datang perlahan. Sekilas, pria itu berada di ujung pandangannya dari dia. Pria itu mengenakan kaos bersih. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya dan sangat mudah didekati. Qiu Baiyi mengepalkan tinjunya dengan senyuman di wajahnya. Saya telah bertemu Tuan Muda Senzawa. Pria bernama Senze membalas isyarat itu. Tuan Aula kedua, sama-sama. Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, apakah Tuan Senzong baik-baik saja? Senze mengangguk. Ayah, dia sangat baik, terima kasih, Guru Aula kedua, saya memikirkanmu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Guru Aula kedua, apakah Anda benar-benar memiliki diagram panjang lihen harta karun tertinggi lihentian saya? Qiu Baiyi mengangguk. Tentu saja, saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan panjang muncul di tangannya. Saat gulungan itu muncul, cahaya bintang di sekitarnya benar-benar mundur, sehingga mustahil untuk mendekati area di mana mereka berdua berada. Dan tatapan Senze langsung menjadi panas, seperti api. Gambaran panjang tentang perpisahan dan kebencian. Ini adalah harta karun Lihentian yang paling berharga. Dahulu kala, Lihentian mengalami bencana dan gambar ini hilang. Sejak itu, Lihentian telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan apapun gambar panjang Lihentian saat itu. Dia bergegas bermalam. Mata Senze dengan cepat kembali tenang. Melihat pemandangan ini, mata Qiu Baiyi berkilat karena terkejut. Senzawa tersenyum dan berkata, saya ingin tahu bagaimana kondisi Master Aula kedua. Qiu Baiyi berkata, bunuh satu orang. Kanzawa bertanya, siapa itu? Qiu Baiyi berkata, kamu Guan. Senzawa mengerutkan kening. Apakah dia yang membuat keributan besar di alam langit? Pertempuran di wilayah pendakian surga sedang terjadi keributan di bawah. Dan Lihentian secara alami tahu sedikit tentang itu. Tentu saja, Lihentian terlalu jauh, jadi dia tidak tahu banyak. Qiu Baiyi mengangguk. Orang ini, Senzawa bertanya, di negara bagian mana Ye Guan sekarang? Qiu Baiyi berkata, bersihkan jalannya. Kanzawa mengerutkan kening, berpikir. Hai Guan, tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa segala sesuatunya akan sesederhana itu. Bagi aliansi jalan jahat, seseorang di alam jalur terbuka pasti akan menjadi seperti seekor semut. Tapi pihak lain datang mencari saya ke Lihentian. Bukankah ini menggali lubang untuk dirimu sendiri? Memikirkan hal ini, Senze melirik ke arah Qiu Baiyi. Meskipun ada senyuman di wajahnya, dia sudah merasa sedikit lebih waspada di dalam hatinya. Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, Pangeran Senze, jujur saja, meskipun Ye Guan berlevel rendah dan lemah, orang-orang di belakangnya tidaklah sederhana. Yang ditakuti oleh aliansi jahat kita adalah orang-orang di belakangnya, bukan dia sendiri.
Sensei berkata dengan suara yang dalam, "Guru aula kedua, dibandingkan dengan aliansi jahatmu, aku, Li Hentian, seharusnya memiliki kekuatan yang sedikit lebih rendah. Bahkan kamu takut dengan orang-orang di belakangnya. Jadi aku, Li Hentian, tidak akan berani memprovokasi dia." Qiu Baiyi tidak memaksanya, tapi mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Karena itu, dia menyingkirkan gambaran panjang tentang perpisahan dan kebencian, berbalik dan pergi. Melihat ini, Sensei tiba-tiba menjadi sedikit cemas dan buru-buru berkata, "Guru aula kedua, bisakah Anda mengubah kondisinya?" Gambaran panjang tentang perpisahan dan kebencian. Ini benar-benar sangat membantu Li Hentian, karena memiliki fungsi khusus yang menantang surga, yaitu mereka yang mempraktikkan sihir Li Hentian tidak hanya dapat meningkatkan ranahnya satu ranah, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya beberapa kali lipat. Terlebih lagi, foto panjang Li Hen ini juga menyembunyikan rahasia mengejutkan tentang Li Hentian. Sebelum datang, ayahnya Shenzong telah memberitahunya bahwa dia harus mendapatkan kembali foto ini dengan cara apapun. Tapi dia tidak bisa menyetujui permintaan yang dibuat oleh ketua aula kedua. Dia tidak bisa membiarkan Li Hentian terlibat dalam pusaran air ini hanya demi gambaran panjang Li Hen ini tidak bisa melakukannya untuk Li Hen ini. Chang Tu pergi bertarung sampai mati dengan Ye Guan. Harganya terlalu tinggi. Dan selain itu, dia tidak bisa bertarung. Setelah mendengar kata-kata Senzawa, guru aula kedua tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening sambil berpikir keras. Sepertinya berada dalam dilema. Melihat guru aula kedua tidak menolak secara langsung, Sensei segera merasakan adanya peluang, jadi dia buru-buru berkata, "Guru aula kedua, kecuali soal membunuh Ye Guan, saya, Li Hentian, tidak akan menolak apapun selama saya bisa melakukannya." Dia juga ingin menenangkan diri, tapi Li Hen Chang Tu ini terlalu penting bagi Li Hentian. Dia tidak bisa tenang, karena inisiatif bukan di tangannya. Setelah ketua aula kedua terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya bisa memahami kesulitan Anda. Bagaimanapun, orang di belakang Ye Guan memang tidak sederhana. Bahkan jika saya Li Hentian, saya pasti tidak ingin terlibat di pusaran air ini." Mendengar ini, Senzawa mau tidak mau melirik ke arah guru aula kedua di depannya, dan kesan baiknya terhadap orang ini meningkat pesat. Kepala aula kedua berkata lagi, "Bagaimana dengan ini? Anda dapat membantu saya menangkap seseorang. Anda tidak perlu membunuhnya. Tangkap saja dia." Senzawa sedikit penasaran. "Siapa?" Penguasa istana kedua berkata, "Zhou Fan, Ratu Dinasti Zhou saat ini." Senzawa berkata, "Apakah ini ada hubungannya dengan Ye Guan?" Ketua aula kedua mengangguk. Kanzawa tiba-tiba ragu-ragu. Qiu Baiyi tersenyum tipis. "Saya menginginkan sesuatu, tetapi saya tidak ingin berkontribusi. Bagaimana bisa ada hal baik seperti itu di dunia ini? Bagaimana menurut Anda?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Senzawa buru-buru berkata, "Tunggu." Qiu Baiyi menoleh untuk melihat Sensei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senzawa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tangkap saja, bukan bunuh." Qiu Baiyi mengangguk. "Ya." Setelah terdiam beberapa saat, Senzawa berkata, "Oke." Qiu Baiyi berkata, "Saya akan menunggumu di sini." Kanzawa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat Sensei menghilang di ujung alam semesta, Qiu Baiyi perlahan menutup matanya. Li Hentian, kekuatan ini tidak sesederhana kelihatannya. Setelah Sensei dan Qiu Baiyi berpisah, tidak lama kemudian, dia datang ke alam semesta Zhou Agung. Sensei memandang ke arah kota kekaisaran Zhou Agung di kejauhan dan tetap diam. Dia tahu bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu, tapi dia tidak punya pilihan lain,
karena Li Hen Changtu terlalu penting bagi Li Hentian. Tangkap tapi jangan bunuh. Memikirkan hal ini, Shen Zhawa merasa seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, tidak ada pembunuhan, dan tidak akan terkontaminasi dengan terlalu banyak karma. Jika aliansi jahat membunuh, itu juga urusan aliansi jahat. Pada titik ini di tahun ini, Sensei tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil satu langkah dan tiba di wilayah Dazu dalam sekejap. Namun, bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah, energi pedang jatuh lurus ke bawah. Ledakan, Shen Zhawa langsung berubah menjadi ketiadaan. Energi pedang menghilang, dan hampir di saat yang bersamaan, di sebuah altar di Li Hentian yang jauh, seorang pria parubaya dengan rambut putih tiba-tiba membuka matanya seperti api. Zer. Raungan ini seperti ledakan yang menggelegar, menyebabkan seluruh Li Hentian bergetar. Di surga Li Hen, semua orang yang cukup kuat untuk membuka jalan ke atas akan segera mengikutiku. Saat suara itu turun, pria parubaya berambut putih itu berubah menjadi pelangi dan menghilang di ujung langit. Di dalam Li Hentian, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan mengejarnya. Surga bepergian di dunia kehidupan. Perdana Menteri datang langsung ke pohon kehidupan surgawi. Dia membungkuk dengan hormat, dan kemudian dia akan membangunkan roh tidur dari pohon kehidupan surgawi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berbalik tiba-tiba. Begitu dia berbalik, cahaya pedang muncul di depannya pada suatu saat. Mata Mu Xiang tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan perisai api yang terdiri dari api surgawi tingkat tinggi muncul di depannya. Ketika bertemu dengan minyak mendidih, minyak itu langsung meleleh, dan pedang itu langsung masuk, menusuk langsung ke tenggorokannya. Tertawa, mata Mu Xiang melebar dan dia tetap di tempatnya. Di depannya, berdiri seorang pemuda, Ye Guan. Mu Xiang membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika pedang King Xuan bergetar hebat, menghilangkan jiwanya sepenuhnya. Jiwa hancur, setelah memusnahkan Mu Xiang dengan satu pedang. Ye Guan menatap pohon kehidupan Tianxing di depannya, matanya dingin dan pedang King Xuan di tangannya sedikit gemetar. Namun pada akhirnya, Ye Guan tidak memilih untuk menghancurkan pohon kehidupan Tianxing dengan satu serangan pedang King Xuan, melainkan menggunakan menara kecil untuk menerimanya ke dalam menara kecil. Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata, dalam satu pemikiran, pohon ini diberikan kepadamu. Di menara kecil, Yin Yan melihat pohon kehidupan Tianxing di depannya, matanya yang besar berkedip. Ketika Ye Guan mengirimkan pohon langit kehidupan ke menara kecil, dia berbalik dan melihat seorang wanita berdiri tidak jauh di depannya. Dewa Tianxuan, selain dewa tertinggi Tianxuan, di belakangnya ada 10 pria kuat yang menakutkan dengan aura yang sangat kuat. Pria kuat ini semuanya mengenakan jubah dan topeng hitam, dan penampilan asli mereka tidak terlihat. Selain itu, ada banyak orang kuat yang bergegas ke alam kehidupan Tianxing. Pohon kehidupan surgawi telah hilang. Pada saat ini, seluruh peradaban Tianxing jatuh ke dalam panci minyak mendidih dan meledak. Di aula kabinet, ketika dia mendengar berita itu, Master Aula kedua Qiu Bai tiba-tiba tersenyum. Tuan Ye ini sangat kejam dan pintar. Dia sungguh luar biasa. Faktanya, dia sudah menduga bahwa Ye Guan berada di dunia kehidupan Tianxing, dan alasan mengapa dia meminta Mu Xiang pergi ke dunia kehidupan Tianxing adalah untuk membiarkan Ye Guan membunuhnya. Tapi dia tidak menyangka Ye Guan benar-benar akan memindahkan pohon kehidupan Tianxing. Jelas sekali, Ye Guan tidak ingin berdamai dengan peradaban Tianxing. Berjuang sampai mati, Qiu Bai menoleh untuk melihat keluar aula dan tertawa. Tuan muda Ye ini benar-benar tangguh. Akademi Tianyun,
Ketika Dewa Tianyun mendengar berita itu, dia meletakkan buku emas kuno di tangannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jingan di samping menundukkan kepalanya, dia tersenyum. Pohon kehidupan Tianxing jatuh ke tangan Yinian. Senyuman di wajah Jingan semakin lebar. Surga bepergian di dunia kehidupan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban Tianxing bergegas ke dunia kehidupan Tianxing. Ketika mereka melihat pohon kehidupan Tianxing benar-benar menghilang, semua orang kuat dari peradaban Tianxing merasa seolah-olah mereka disambar petir, dan kepala mereka tercengang. Jika pohon kehidupan Tianxing lenyap, berarti peradaban Tianxing akan punah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban Tianxing memandang Ye Guan satu demi satu. Menatap dengan marah, berharap mereka bisa memakan Ye Guan hidup-hidup. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang kuat dari peradaban Tianxing yang sedang memelototinya. Tiba-tiba, dia merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah dan persetan denganku." Setiap orang bersambung.